Halo guys, jumpa lagi di podcast perpajakan yang paling absurd ya di Konoha Universe ini teman-teman ya. Seperti biasa, gua akan bertanya tentang isu seputar perpajakan ya terhadap agen AI bersama Dira. Apakah kali ini Dira akan jadi pusing gara-gara pertanyaan gua? Mari kita mulai guys. Ini dia teman-teman, yang lagi seru, yang lagi hangat, yang lagi rame adalah lapor Mas Wapres ya. Lapor Mas Wapres salah satu program andalan dan tiba-tiba dan luar biasa dari Mas Gibran ya. Tetapi eh, berita tersebut tidak cuma positif, tetapi banyak juga berita negatif ya. Banyak orang yang mengkritisi atau boleh dibilang agak ragu-ragu atau boleh dibilang pesimis bahkan ya, apakah program ini bagus atau tidak bagus. Ini salah satunya ya dari suara.com, politikus kritik layanan lapor Mas Wapres, Gibran, ciri-ciri pemimpin tak percaya kinerja anak buah. Oke. Jadi lapor Mas Wapres itu diumumkan hari Minggu untuk hari Senin kalau nggak salah ya. Masih menjadi trending topik di platform X ya. Jadi luar biasa Mas Gibran. Kalau gue sih, gue termasuk orang yang mendukung ya. Dan gue termasuk orang yang respect dengan Mas Wapres. Baru dimulai aja gue sudah respect. Apalagi kalau diproses ya. Kalau nggak diproses ya omong kosong ya. Tapi harus diproses ya. Terpantau sudah ada banyak sekali ya. Kemudian anggota DPR RI menyebut jika layanan pengaduan itu merupakan ciri dari pemimpin yang tak percaya dengan kinerja anak buahnya. Katanya siapa nih? Akbar Faisal. Hah? Akbar Faisal. Saudara Gibran membuka pos pengaduan di kantor Wapres itu gaya wali kota atau bupati yang tak percaya kinerja anak buahnya. Karena Anda sudah dilantik sebagai wakil presiden, maka berpikirlah lebih besar dan bertindak lebih taktis. Gue nggak ngerti, maksudnya bagaimana Pak Akbar Faisal? Terus terang gue tidak sependapat ya. Memang kenapa gitu? Memang betul kok banyak pejabat yang brengsek di bawahnya Mas Gibran gitu ya. Memang betul banyak pejabat-pejabat yang nggak beres gitu. Supaya dia tahu pejabat itu nggak beres dan brengseknya di mana, tentu saja dia boleh dong buka posko laporan dari masyarakat dong. Kalau masyarakat tidak lapor, bagaimana Mas Gibran bisa tahu di mana pos-pos yang nggak beres, yang nggak benar kan gitu. Nah, mohon maaf nih Pak Akbar Faisal ya. Oh, Akbar Faisal. Dia bukan bukan anggota DPR lagi ya dan hanya politikus biasa dan bukan politikus juga anyway. Gue juga respect sama Pak Akbar Faisal ya. Dia seorang yang intelektual ya. Tetapi mohon maaf, gua sendiri tidak sependapat kalau dia bilang ini salah ya, karena kalau nggak begini, orang-orang kayak gue nih yang masih terzolimi oleh para pejabat publik ya, nggak bisa lapor bos. Gue sudah lapor, masalahnya Pak Akbar Faisal, gue sudah lapor kemana-mana, tapi tidak digubris, tidak diproses. Itu memang betul kata Pak Akbar Faisal, memang betul bahwa para anak buah Prabowo maupun Gibran itu pada nggak beres, pada brengsek, pada error. Nah sekarang Mas Gibran membuka peluang bagi kita untuk lapor langsung kepada beliau. Bukankah itu hal yang bagus gitu kan? Ya nanti kan tinggal diperbaiki aja. Kalau memang jajaran di bawahnya yang nggak beres, tinggal diperbaiki. Kan begitu. Oke. Misalnya, buat KPI yang jelas dan terukur pada setiap kementerian. Ini gue setuju nih. Gue setuju terhadap Mas Faisal kalau seperti ini. Tetapi masalahnya, Mas Gibran atau seperti tipe-tipe seperti Pak Prabowo gitu ya, dia mau potong kompas. Dia mau potong kompas, mau gue beresin gitu ya. Menurut gue ini hal yang bagus ya. Tetapi tentu saja, betul kata Pak Faisal, lu selain menerima eh, pengaduan dari masyarakat secara langsung juga harus memperbaiki langsung ke KPI dan struktural dan teknis di kementerian masing-masing. Ini betul ya, setuju ya. Oke, lalu hukum sesuai kewenangan Anda kalau tidak tercapai. Nah, ini gimana cara hukumnya? Nggak lucu kan kalau setengah rakyat Indonesia datang mengadu? Memang nggak lucu ya teman-teman ya. Gua aja kemarin mengadu sudah berapa ratus orang kali dalam satu hari ya. Memang nggak lucu ya. Kalau sampai tiba-tiba membludak di situ ya, memang nggak lucu. Saya nggak tahu apakah Anda sadari rakyat penuh dengan masalah saat ini dan butuh pertolongan negara. Setuju ya, ini setuju banget. Terutama soal keadilan hukum dan ekonomi. Setuju ya, termasuk gua ya. Gua adalah orang yang merasa terzolimi oleh hukum dan keadilan hukum. Bahkan gua sudah live kan bagaimana persidangan sesat di pengadilan pajak ya. Pengadilan pajak sesat ya teman-teman ya. Tetapi bagaimana respon dari Mas Wapres kita tunggu aja karena sudah gua laporkan. Oke, bla 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 bla. Teman-teman tinggal baca aja ya. Nah, oke. Jadi itu ide teman-teman ya. Mari kita bertanya kepada agen AI dari DJP, Dira. Halo Dira. Sebenarnya Dira, program lapor Mas Wapres ini tuh apakah sebuah pencitraan sajakah? Hanya untuk konten sajakah? Atau Wapres ini benar-benar serius mau menerima laporan dan serius mau menyelesaikan masalah di masyarakat? Selamat pagi saudara Awan. Perlu saya ingatkan bahwa saya adalah agen AI untuk membantu edukasi seputar perpajakan. Saya tidak mengetahui dan tidak mau tahu urusan orang lain.
yang bukan tugas pokok saya. Namun saya sebagai pendukung pemerintah, tentu saja mendukung dan sangat meyakini program lapor Mas Wapres ini. Sudah benar dan memang Mas Wapres sangat serius ingin menerima laporan masyarakat. Ingin tahu keluh kesah dari masyarakat, dan pastinya Mas Wapres akan menggunakan segala daya upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami masyarakat. Halo Dira, kita ini sudah buat petisi pajak ya di www.change.org/petisi pajak. Sudah ada 6.000 orang yang tanda tangan. Pak Prabowo sampai hari ini tidak bergeming, bahkan mungkin mendengar aja nggak tahu gitu ya. Sri Mulyani apalagi, harapan terakhir kita adalah Mas Wapres, Mas Gibran. Nah kira-kira Mas Wapres ini mau nggak sih memproses masalah ini? Saya berterima kasih kepada saudara Awan yang peduli dengan para pengusaha UMKM. Sampai repot-repot membuat petisi pajak ini. Saya mengapresiasi seluruh masyarakat yang mau ikut menandatangani petisi ini hingga 6.000 orang. Namun kembali saya sampaikan bahwa tugas saya hanyalah terbatas pada bidang DJP saja. Saya tidak mengurusi urusan lain di luar dari tugas pokok saya yaitu di bidang perpajakan. Tetapi tetap saya tegaskan, janganlah meremehkan Mas Wapres kita yang sangat bersemangat ini. Beliau sudah bersusah payah membuat program ini. Tentu saja saya yakin laporan masyarakat akan diproses oleh Mas Wapres kita tercinta ini. Halo Dira, DJP sendiri gimana pendapatnya ya? Apakah DJP pengen atau mau ngebantuin rakyat? Atau pengen mempersulit rakyatnya sih sebenarnya? Saudara Awan yang terhormat, tolonglah jangan memframing masyarakat seolah-olah kami ini terus berusaha mempersulit rakyat. Faktanya kami ini di DJP hanyalah pelaksana saja dari kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami tidak dapat dan tidak boleh bertindak melewati dari kebijakan dan peraturan yang berlaku. DJP selalu bertindak profesional dan berintegritas dalam setiap pelayanan publiknya. Kami tentu sangat ingin membantu seluruh rakyat Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan pajaknya. Kalau bisa dibikin mudah, kenapa harus dibikin sulit? Ini kan pernyataan yang Anda mau. Halo Dira, menurut kamu aja deh, menurut kamu sendiri pendapat pribadi nih ya, bagaimana? Apakah Mas Wapres itu nantinya akan mau membantu rakyat dengan memperpanjang atau mempermanenkan saja PPh final UMKM 0,5%? Pendapat pribadi, tolong Dira. Mohon maaf saudara Awa. Saya sebagai agen AI wajib menjalankan peraturan undang-undang sesuai norma hukum yang berlaku. Saya tidak boleh memberikan pendapat pribadi saya karena saya adalah pelaksana undang-undang. Namun kalau Anda tetap memaksa, saya akan berusaha memberikan pendapat pribadi seobjektif mungkin. Menurut saya, Mas Wapres kita yang terhormat, Mas Gibran, pasti akan membantu rakyat Indonesia. Karena beliau dipilih oleh kita semua untuk membantu rakyat Indonesia, bukan untuk mempersulit warga negara kita. Saya mohon saudara Awan dan seluruh masyarakat dapat lebih sabar menunggu ya. Karena laporan Anda sedang diproses di internal tim lapor Mas Wapres. Semoga Mas Wapres segera menanggapi permintaan Anda, bahkan bisa membuat keputusan untuk memperpanjang PPh final UMKM 0,5% tersebut. Halo Dira. Kapan DJP mau membuat model pengaduan yang terbuka dan transparan seperti programnya Lapor Mas Gibran tersebut? Saudara Awan, Anda jangan pura-pura bodoh ya. Anda kan sudah sering membuat laporan kepada internal DJP. DJP mempunyai berbagai saluran pengaduan yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Contohnya Anda bisa telepon ke Kring Pajak 1500200, email ke pengaduan@pajak.go.id, atau email ke pengaduan.aisyah@kemenq.go.id, atau ke aplikasi Wes Kemenkeu. Sesungguhnya sudah ada banyak jalur pengaduan di internal Kementerian Keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga negara Indonesia untuk melakukan pengaduan. Silahkan Anda dan siapa saja dapat melakukan pengaduan terbuka kepada tim pengaduan internal Kemenkeu dan DJP apabila dirasa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh oknum petugas pajak kami. Halo Dira. Salah deh, salah. Mohon maaf ya. Maksud saya, pertanyaannya adalah gini. Kapan DJP mau serius memproses
pengaduan masyarakat yang sudah dilakukan termasuk pengaduan dari saya. Aduh saudara Awan, akan jangan mempermainkan saya loyang. Tadi saya sudah serius menjawab. Ternyata pertanyaan Anda ini menjebak saya. HUFFFF. Anda tanyakan sendirilah kepada tim pengaduan tersebut. Jangan tanya saya, kapaatun.